melihat Sang Kristus yang akan datang. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah dalam masa-masa penantian ini, masa-masa refleksi persiapan ini, kita siap untuk menerima Dia yang datang dalam hati kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita sadar bahwa sebetulnya tidak layaklah kita untuk menghadap Tuhan. Allah itu kudus. Ia mau supaya kita pun kudus. Betapa jauhlah kita dari cita-cita itu. Maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon maaf kepada Tuhan dan juga kepada semua orang yang pada salah satu cara telah kita salahi atau merugikan. Kita mohon kekuatan dari surga untuk selanjutnya, untuk hidup kita, agar kita pantas berdaya di hadapan Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber sukacita kami. Terimalah ucapan syukur dan luapan kegembiraan kami pada menantikan Tuhan kami Yesus Kristus. Sudilah melaksanakan rencana keselamatan dalam diri kami, sehingga kami sanggup mengamalkan cinta dan belas kasih terhadap sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan dulu kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci.
Serta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku meniru utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sukacita, anak-anak ada sukacita. Minggu Advent ketiga ini mengajak kita semua untuk bersukacita. Minggu Gaudete, Minggu sukacita. Biasanya kita bersukacita ketika ada hal baik yang terjadi di dalam lingkungan, dalam kehidupan kita. Entah itu dalam keluarga kita, entah itu dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, atau rencana-rencana kita yang berjalan sesuai dengan harapan. Pasti ada sukacita yang kita rasakan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk bertanya lebih dalam, apakah kita masih bisa bersukacita ketika hal baik itu justru terjadi di luar hidup kita. Ketika kebaikan itu tidak melibatkan kita, bahkan ketika kita sendiri tidak diajak untuk mengalaminya, apakah kita tetap merasakan sukacita itu? Inilah pertanyaan yang kita temukan dalam Injil hari ini melalui pengalaman Yohanes Pembaptis. Yohanes sedang berada di penjara, bukan hanya penjara fisik tetapi juga penjara batin. Sendirian, terpinggirkan, menunggu akhir hidup. Padahal dialah yang membuka jalan bagi Tuhan. Dialah yang mempersiapkan hati banyak orang untuk ada dan menerima Tuhan. Pada
Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menghadirkan kerajaan damai di tengah-tengah kita. Maka marilah kita meluhurkan namanya sambil berseru. Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Kami memuji Dikau ya Bapa, demi Yesus Putramu yang kami nantikan. Dialah Raja Damai, Dialah yang Engkau janjikan bagi umat kesayangan-Mu. Maka kami berseru,